Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab Animalia bagian penilaian harian part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, bekicot, cacing tanah dan lebah dikelompokkan ke dalam hewan yang bentuk tubuhnya simetri bilateral. Ingat ya, simetri bilateral itu maksudnya ketika dipotong dari mulut sampai dengan anus akan menghasilkan dua bagian yang sama. Itu simetri bilateral. Jadi dibagi dua gitu. Nah, di sini ada cacing, bekicot sama lebah. Jadi bekicot masuk moluska, cacing tanah di situ masuk ke Annelida, lebah masuk ke dalam arthropoda. Nah, ketiganya itu termasuk ke dalam simetri bilateral kan? Karena yaitu tadi ketika dipotong bagian tubuhnya dari mulut hingga anus akan menghasilkan bagian potongan yang sama sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang benar antara pengelompokan hewan triboblastik berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh beserta penjelasannya adalah, jadi kita cek satu persatu ya. Di situ yang pertama adalah tripoblastik selomata. Kalau tripoblastik selomata berarti tubuhnya terdiri dari 3 lapisan. Selomata berarti memiliki rongga tubuh. Kalau rongga tubuh berarti 1R. Lalu tripoblastik pseudoselomata berarti dia memiliki rongga tubuh tapi semu, berarti 2P. Nomor 3, tripoblastik aselomata berarti tidak memiliki rongga tubuh. Berarti 3 ini dengan Hi. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3, perhatikan ciri-ciri morfologi hewan berikut. Ciri-ciri morfologi yang dimiliki oleh Eupleustela aspergillum ditunjukkan oleh angka. Jadi spesies yang ada pada soal nomor 3 itu adalah contoh spesies dari Porifera bagian kelas Hexactinellida. Nah, hewan ini ciri-cirinya spikulanya itu mengandung benang silikat atau kersik. Lalu spikulanya berbentuk triakson dengan 6 cabang. Serta bentuk hewan pada kelas ini itu menyerupai silinder atau corong. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah nomor 1, 3 dan juga 4. Jawabannya yang A. Nomor 4, seorang peserta didik mengelompokkan hewan ke dalam kelompok X dan Y seperti tabel. Di X ada kupu-kupu, belalang, lebah, kalau Y cumi-cumi, sotong, sama gurita. Nah, berdasarkan pengelompokan yang digunakan oleh peserta didik tersebut adalah, jadi di situ ada kupu-kupu, belalang, lebah. Ketiganya masuk kelas insekta, betul kan? Tiga-tiganya insekta. Nah, kenapa mereka masuk kelas insekta? Karena memiliki 3 pasang kaki alias 6 kaki. Lalu di situ ada cumi-cumi, sotong, sama gurita masuk ke dalam cephalopoda karena memiliki kaki yang terletak di bagian kepala. Maksudnya tentakelnya kan ada di bagian kepala. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Hewan X berdasarkan jumlah kaki dan hewan Y berdasarkan letak kaki yang ada di kepala. Nomor 5, perhatikan beberapa jenis serangga berikut. Serangga yang memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini yang memiliki tipe mulut penusuk dan juga penghisap itu adalah nyamuk dan juga kutu tikus. Meskipun keduanya ada di ordo yang berbeda. Kalau nyamuk di ordo Diptera, sedangkan kutu tikus itu ada di ordo Siponaptera. Nah, kedua jenis serangga ini tipenya sama-sama penusuk dan juga penghisap. Oke, kalau di situ kan juga ada tomcat maksudnya. Tomcat itu masuk ke dalam mulutnya penggigit dan juga pengunyah. Kalau kupu-kupu dia mulut penghisap. Capung
mulutnya, pengunyah, atau penggigit. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan juga 4. Nomor 6, siklus hidup Fasciola hepatica yang terjadi setelah mirasidium masuk ke tubuh siput air adalah, oke, Mimin jelaskan dulu tahapan hidupnya dulu ya. Yang pertama dimulai dengan bertelurnya cacing hati dewasa di dalam saluran empedu atau di kantong empedu. Oke, mulai dari bertelurnya cacing dewasa di kantong empedu. Telur-telurnya akan masuk ke dalam usus lalu keluar ke alam bebas bersama fases hewan ternak. Jadi awalnya di hewan ternak dulu. Setelah itu telurnya tadi akan fertil dan menetas menjadi larva bersilia atau yang disebut dengan mirasidium. Oke, jadi dia awalnya ada di kantong empedu, kemudian usus hewan ternak, setelah itu keluar lewat kotoran, menetas menjadi mirasidium. Nah, mirasidium ini akan mati jika tidak masuk ke dalam siput air tawar. Tapi jika dia bisa masuk ke dalam tubuhnya, maka larva ini akan berada di tubuhnya siput sekitar 2 minggu. Selanjutnya larvanya akan berubah bentuk menjadi sporokista. Nah, sporokistanya akan menjadi larva. Yang kedua tahapannya disebut dengan redia. Prosesnya berlangsung secara partenogenesis. Setelah itu di tubuh siput masih berkembang lagi menjadi larva ketiga yang disebut dengan serkaria. Nah, serkaria ini berekor, jadi dia mampu berenang dengan bebas. Oke, jadi tahapannya tadi awal dari mulai di kantong empedu, kemudian di ususnya hewan ternak, keluar dia jadi larva menetas jadi mirasidium, kemudian masuk ke tubuhnya siput menjadi sporokista. Jadi jawabannya adalah yang A, larva akan berkembang menjadi sporokista. Nomor 7, di suatu persawahan terlihat seorang petani sedang mengusir hama serangga menggunakan predator alami. Adapun jenis hama serangga yang menyerang tanaman padi petani tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut. Pernyataan yang tepat mengenai pengelompokan serangga tersebut adalah, oke, di gambar yang nomor 1, gambar nomor 1 itu kan berarti belalang ya. Belalang itu termasuk ke dalam kelompok Orthoptera. Kenapa? Karena memiliki sayap depan lebih tebal dibandingkan sayap belakang, terus lebih sempit juga dan lebih kuat. Kalau yang hewan kedua ini adalah gambar dari wereng coklat. Nah, wereng ini termasuk ke dalam Homoptera. Mengapa? Karena sayapnya antara sayap depan dengan sayap belakang bentuknya sama dan transparan. Gambar yang ketiga adalah gambar dari walang sangit. Nah, walang sangit ini masuk ke dalam Hemiptera karena sayap bagian depan menebal dan menanduk. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 8, Ancylostoma duodenal merupakan jenis cacing yang bersifat parasit dalam tubuh manusia. Pencegahan masuknya cacing tersebut ke dalam tubuh manusia dapat dilakukan dengan cara, jadi Ancylostoma ini adalah cacing tambang. Nah, cacing tambang itu masuk ke dalam cacing nematoda. Dia sering ditemukan di daerah-daerah pertambangan atau tempat yang becek. Sifatnya parasit karena bisa menghisap darah pada usus manusia. Nah, masuknya ke dalam tubuh manusia itu bisa melalui kulit yang bersentuhan secara langsung dengan tanah yang sudah terkontaminasi oleh cacing tambang ini. Jadi pencegahannya bisa dilakukan dengan cara menggunakan sepatu atau alas kaki saat bekerja di daerah pertambangan. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 9, anggota kelompok Annelida berikut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan karena mengandung protein tinggi yaitu, oke, jadi yang masuk anggotanya Annelida yang bisa dimakan karena proteinnya lumayan tinggi itu adalah Eunice dan juga Lycidis oile. Kalau yang Eunice tadi itu adalah cacing pololo. Kalau yang Lycidis itu cacing
Wow. Ini bisa dikonsumsi oleh manusia karena mengandung protein tinggi. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Lalu gimana dengan yang lain? Di situ ada Peretima dan juga Hirudo. Kalau Peretima itu bisa menggemburkan tanah. Sedangkan Hirudo maksudnya itu untuk terapi kesehatan. Jadi Hirudo itu lintah. Ya, oke, jawabannya yang C. Nomor 10, seorang peneliti menemukan hewan dengan ciri tubuhnya berbentuk bulat, seluruh tubuhnya berkulit duri menyerupai landak, tidak mempunyai lengan dan kaki amburakralnya sangat pendek. Berdasarkan ciri-cirinya, hewan yang ditemukan peneliti tersebut termasuk ke dalam kelompok apa? Jadi yang dimaksud ini adalah anggota dari Echinoidae. Echinoidae itu ciri-cirinya bentuknya bulat atau simetri radial. Tubuhnya ditutupi oleh kulit duri seperti landak. Jadi contoh hewannya adalah bulu babi. Maka jawabannya yang C. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk yang nomor selanjutnya, nomor 11 sampai dengan nomor 20, kita bahas di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.